Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Nah, sebelum pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar juga nggih untuk penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Nah, perlu diingat untuk menyelesaikan penjumlahan dua pecahan, kita dapat menjumlahkan angka-angka pembilangnya jika penyebutnya sama. Jadi tinggal jumlahkan saja angka-angka pembilangnya, tapi apabila penyebutnya sama. Nah, seperti gambar contoh berikut ini. Nah, di sini ada kotak yang dibagi menjadi 7 sama besar. 2 kotak hijau, 3 kotak kuning, dan 2 kotak biru. Nah, di sini berapa nilai pecahan kotak hijau? Nilai pecahan kotak hijau adalah 2 bagian dari 7 bagian secara keseluruhan, maka nilainya adalah 2/7. Sedangkan berapa nilai pecahan kotak kuning? Nah, kotak kuning ada 3, berarti 3 bagian dari 7 bagian secara keseluruhan, maka nilai pecahan kotak kuning adalah 3/7. Nah, di sini berapa jumlah pecahan kotak hijau dan kotak kuning? Nah, berarti jumlah pecahannya kita tinggal jumlahkan saja. Pecahan kotak hijau 2/7. Ini ya, 2/7 kita tulis lagi ditambah 3/7. Nilai kotak kuning 3/7 sama dengan kita jumlahkan saja nilai pembilangnya, karena di sini nilai penyebutnya adalah sama, yaitu 7. Kita tinggal jumlahkan nilai pembilangnya atau yang di bagian atas, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5/7. Nah, jadi jumlah pecahan kotak hijau dan kotak kuning adalah 5/7. Seperti itu nggih. Nah, ada contoh lagi di sini. Ibu akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Fitri. Beliau membuat 1 loyang kue untuk teman-teman Fitri. Ibu memotong kue menjadi 12 bagian sama besar. Fitri mencicipi 2 potong kue. Nisa ikut makan 3 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Fitri dan Nisa? Nah, caranya sama seperti tadi. Kita tentukan dulu kue yang dimakan Fitri. Nah, ini anak yang memakan pertama kali adalah Fitri. Jadi, kue yang dimakan Fitri adalah kue yang dimakan Fitri adalah 2 potong dari 12 potong secara keseluruhan, maka nilai pecahannya adalah 2/12. Nah, yang selanjutnya kue yang dimakan Nisa. Nah, di sini Nisa memakan 3 potong dari 12 potong secara keseluruhan, maka nilai pecahannya adalah 3/12. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa bagian kue yang dimakan Fitri dan Nisa. Jadi, kita tinggal tambahkan saja nilai pecahannya Fitri, yaitu 2/12. Ini nggih, 2/12. Kita tulis lagi ditambah 3/12 punya Nisa, 3/12. Kita tinggal jumlahkan pembilangnya karena nilai penyebutnya sama, yaitu 12. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5/12. Nah, kita tarik kesimpulan. Nah, jadi kue yang dimakan Fitri dan Nisa adalah 5/12. Ini 5/12. Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu akan memberikan 1 contoh lagi. Diperhatikan baik-baik nggih. Nah, di sini
Ibu membeli sebuah semangka dari pasar. Satu buah semangka dipotong menjadi 10 bagian yang sama besar. Di sini Arum memakan 2 bagian dan Papa memakan 4 bagian. Berapa bagian buah semangka yang dimakan Arum dan Papa? Nah, caranya seperti contoh yang sebelumnya. Kita tentukan dulu bagian semangka yang dimakan Arum. Nah, semangka yang dimakan Arum adalah 2 bagian dari 10 bagian secara keseluruhan, maka nilai pecahannya adalah 2/10. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya semangka yang dimakan Papa. Nah, Papa memakan 4 bagian dari 10 bagian secara keseluruhan, maka nilai pecahannya adalah 4/10. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bagian semangka yang dimakan Arum dan Papa. Nah, di sini berapa bagian buah semangka yang dimakan Arum dan Papa? Jadi, kita tinggal jumlahkan bagian yang dimakan Arum adalah 2/10 ditambah bagian yang dimakan Papa adalah 4/10 ini. Nah, tinggal kita jumlahkan nilai pembilangnya yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6/10. Nah, tinggal kita tarik kesimpulan. Jadi, semangka yang dimakan Arum dan Papa adalah 6/10. Seperti itu, nggih. Nah, semoga sudah paham dengan 3 contoh yang sebelumnya. Kalau belum paham, boleh diulang-ulang videonya biar lebih paham lagi. Nah, di sini untuk tugas 1 anak-anak ada nanti mengerjakan berapa soal nggih? 4 soal. Nah, di sini ada di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani memakan 3 potong kue. Mama memakan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, caranya sama seperti tadi. Kita tentukan dulu berapa bagian yang dimakan Lani. Nah, ini 3 bagian dari 10 bagian sama besar. Nah, nanti nilai pecahannya berapa? Begitu juga nanti nilai pecahannya punya Mama berapa. Kalau sudah ketemu punya Lani dan punya Mama, tinggal kita jumlahkan punya Lani dan punya Mama. Nah, nanti ditarik kesimpulan sama seperti contoh ini. Nah, seperti itu nggih. Nah, itu nomor 1. Nomor 2 juga sama. Nanti silahkan dipahami soalnya baik-baik. Nomor 2, nomor 3. Seperti itu untuk materi matematikanya. Nah, hari ini ada satu muatan lagi, yaitu muatan SPDP. Nah, setelah kemarin anak-anak menggambar karya dekoratif sederhana, ada 3 unsur utama pada karya dekoratif. Yang pertama garis, bidang, dan warna. Seperti di materi sebelumnya, nggih. Nah, di sini kreasi garis pada karya dekoratif. Unsur garis merupakan salah satu unsur utama dalam karya dekoratif. Terdapat berbagai kreasi garis yang digunakan dalam karya dekoratif. Misalnya, ada garis horizontal, ini garis horizontal, garis lengkung, nah ini garis lengkung, dan garis zigzag, dan garis gelombang, ini garis gelombang. Nah, nanti untuk tugas 2 anak-anak, silahkan tulis kembali materi ini. Materi SPDP ini di buku tugasnya anak-anak, ditulis, digambar juga nggih. Nanti dikasih keterangan ini garis horizontal, garis lengkung, garis gelombang. Seperti itu untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat membuat pemahaman anak-anak lebih baik lagi tentang penjumlahan 2 pecahan dan materi SPDP tentang karya dekoratif. Ibu cukupkan dulu. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan, nggih. Nah, apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup ataupun langsung ke WA Ibu. Seperti itu, nggih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.